Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembagian atau bagian yang ketiga terkait dengan kelanjutan materi ontologi dasar. Telah dijelaskan pada dua pertemuan awal berkaitan dengan wujud dan ketiadaan. Yang kedua, kita sudah masuk pada penjelasan wujud dan maujud. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang ketunggalan dan kejamakan. Sebagaimana pada penjelasan-penjelasan yang awal telah saya dudukan dengan sebuah makna terkait dengan wujud, bahwa wujud ini adalah sesuatu yang tak terbatas, absolut, ataupun sesuatu yang sederhana. Jika kita melihat keadaan di sekitar kita, dalam diri kita, di luar diri kita, maka kita akan melihat sebuah keberagaman yang banyak. Namun kita bisa mengambil satu sudut pandang yang sama, bahwa keberagaman ini dilihat dari sisi kewujudannya, itu semua dikembalikan pada asas wujud. Jika kita melihat bahwa keberagaman yang nyata di hadapan kita itu, dalam tafsiran wujud, segala sesuatu harus dikembalikan pada wujud, karena dia melingkupi segala sesuatu. Arti melingkupi segala sesuatu berarti dia adalah dasar dari segala yang ada. Segala yang ada itu terkait apa? Segala yang ada itu terkait dengan esensialitas. Segala yang ada itu terkait dengan mahiyah. Segala yang ada itu terkait dengan mawujudat yang ada. Jadi wujud di sini kita tidak menemukan arti personifikasi, bahwa wujud sebagaimana wujud itu tidak memiliki partikularitasnya. Apakah ada wujud sebagaimana wujud yang terpartikularitas? Tentu tidak, karena dia adalah melingkupi, dia adalah segala sesuatu, dia adalah dasar dari segala yang ada. Maka mempartikularisasinya adalah membatasinya, karena membatasinya itu bukan wilayahnya wujud. Kenapa demikian? Karena dia adalah dasar dari segala sesuatu. Berarti dia adalah awal dari sesuatu yang kita pahami. Sesuatu yang kita pahami adalah sesuatu yang kita bisa menemukan lawannya. Tapi kalau dia adalah dasar dari segala sesuatu, lantas apa lawannya? Karena memperlawankan dia atau lawan dari dirinya adalah ketiadaan. Nah, di saat yang sama kita menyaksikan pula bahwa adanya mahiyah atau esensialitas sesuatu, ataukah kita bisa mengatakan sebagaimana pembahasan yang lain bahwa maujudat itu adalah hal yang nampak. Jika kita mengatakan dalam tafsiran wujud sesuatu pada dirinya tidak berbilang dan tidak beragam. Jadi kemaujudan itu pada dasarnya adalah tunggal. Jika kita menganalogikan atau memisalkan sebuah contoh perbilangan dalam matematis, misalnya kita mengatakan 1, 2 sampai 10.
Dan kita mengatakan bahwa dalam kalkulasi matematis itu kita mengatakan bahwa 2 tidak ada kalau tidak ada 1, 3 tidak ada kalau tidak ada 2. Begitu seterusnya sampai pada akhir yang kita katakan 10. 10 itu sebagai sesuatu yang akhir, tidak akan ada dan tidak akan eksis tanpa ada satu. Jadi satu itu adalah penentu dari adanya eksistensi yang lain. Maka 2, 3 sampai ribuan tambahan-tambahannya itu ditentukan oleh satu saja. Dan satu itu yang kita katakan kemendasaran dari setiap bilangan-bilangan yang diurai. Itu yang pertama. Jika kita memisalkan hal yang kedua lagi, bahwa kita mengatakan bahwa angka 1 sampai 10, jika kita melihat dari segi horizontal, maka kita melihat keberagaman. 1 berbeda dengan 2, 2 berbeda dengan 3, 3 berbeda dengan 4, 4 dalam pandangan horizontal ini adalah pandangan yang beragam. Kita tidak mungkin menyamakan dalam pandangan yang horizontal ini, kita tidak mungkin menyamakan bahwa 1 itu sama dengan 2, tidak. Justru 1 memiliki identitas tersendiri, 2 memiliki identitas tersendiri, 3, 4, 5 dan lain sebagainya tidak bisa saling memasuki, tidak bisa dimasuki dan tidak bisa memasuki. Maka pada pandangan horizontal, pandangan ke samping ini, kita bisa melihat bahwa identitas sesuatu itu pada dirinya karena dia adalah batasan atau mahiyah yang terwujudkan. Nah, di saat yang sama identitas yang nyata ini 1 tidak mungkin kita katakan 2 kita tidak mungkin katakan 3. Namun pada saat bersamaan 1 itu hanya 1, 2 itu hanya 1, 3 itu hanya 1, 4, 5 semua itu hanyalah 1. Hatta kita melakukan sebuah penjumlahan dalam pandangan horizontal, 1 tambah 2 sama dengan 3, namun 3 itu berarti identitas 1. 3 tambah 5 sama dengan 7, 3 tambah 5 sama dengan 8, 8 itu hanyalah wujud dan artinya 1. Berapapun yang kita jumlahkan dalam identitas yang berbeda-beda, berapapun yang kita bagikan, berapapun yang kita kali dan kita kurangi, hasilnya selalu berakhir pada wujud. Dengan begitu segala sesuatu yang kita bagi kurang semua berakhir pada ketunggalan. Apapun, berapapun yang kita jumlahkan, berapapun yang kita bagikan, semua berakhir hanya ketunggalan. Dengan begitu maka kita bisa melihat bahwa di dalam keberagaman itu ada ketunggalan. Namun di dalam ketunggalan itu juga muncul yang disebut dengan keberagaman. Bisakah kita melihat wujud sebagaimana wujud? Bisakah kita melihat wujud sebagaimana wujud? Bisa kita melihat putih sebagaimana putih? Tentu tidak. Kita hanya bisa memahami bahwa ada putih sebagaimana putih, wujud sebagaimana wujud. Namun pada realitas wujud kita bisa melihat ada sebuah penambahan antara wujud dan maujudat, atau wujud dan esensialitas atau mahiyah. Jadi pada kenyataan kita melihat putih, namun putih pada kenyataan kita tidak bisa melihat bahwa putih sebagaimana putih tanpa melekat pada sesuatu. Melekat pada sesuatu itu karena lekatannya itu yang kita katakan dengan wujud. Maka putih sebagaimana putih ataupun apapun sesuatu itu dia berarti non eksistensi jika tidak bersandar pada
pada wujud. Namun sandarannya pada wujud itu bukan karena adanya esensialitas, karena adanya mahiyah, kemudian adanya wujud, tidak. Adanya esensialitas itu didahului oleh wujud. Jika tidak ada wujud pertama sekali, maka esensialitas atau mahiyah akan bernilai non-eksistensi, selamanya menjadi meniada. Jika kita mengatakan bahwa putih pada sesuatu itu mendahului adanya putih. Kalau kita mengatakan piring pada sesuatu, piring itu adalah sesuatu yang didahului oleh wujud atau realitas dari kepiringannya. Dengan begitu, maka segala sesuatu yang kita lihat di alam ini, di realitas ini, akan memunculkan bahwa memang segala sesuatu sebagai sebuah batasan-batasan atau mahiyah yang beragam ini, tidak ada yang pungkiri, tidak ada yang tolak kepartikularan objektifnya, yang kita katakan dengan sebuah pancaran-pancaran, sebuah nama, sebuah sifat yang sangat beragam. Di saat bersamaan keberagaman itu dikembalikan dalam ketunggalan. Jadi ketunggalan itu adalah sesuatu yang mendasari, dan yang beragam itu adalah sesuatu yang dihidupkan dalam diri wujud. Jadi kalau saya mengatakan saya sendiri sebagai individu, sebagai seorang person, saya memikirkan segala sesuatu. Di dalam diri saya sebagai individu, saya berpikir tentang gelas, saya berpikir tentang boneka, saya berpikir tentang bola. Bahkan pikiran saya ini menangkap, memahami, mengkonsepsikan ribuan konsep, ribuan gambaran-gambaran pada pikiran saya. Namun gambaran-gambaran yang ribu bahkan jutaan pada pikiran saya tidak berlaku bahwa saya juga akan 1000, 1.000.000 atau bahkan miliaran sebagaimana yang saya pikirkan. Apapun yang saya pikirkan, sebanyak apapun gambaran pada pikiran saya, tetap saya adalah seorang individu. Maka yang dimaksud dalam keberagaman itu berkaitan dengan pikiran-pikiran kita yang ada pada realitas dalam bentuk maujud, tapi di saat bersamaan dia hanyalah kesatuan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hal-hal yang beragam ini dari mana? Itu dari ketunggalan saja. Bahwa kalau kita mengatakan bahwa alam kosmos ini adalah sebuah ide-ide kreatifnya Tuhan, itu bukan berarti dengan banyaknya sesuatu ini kita mengatakan bahwa penciptanya juga banyak, ataukah dengan banyaknya sesuatu ini kita mengatakan bahwa dia lahir dari sesuatu yang banyak. Tidak. Sebagaimana seorang individu bisa memikirkan hal yang banyak, sebagaimana seorang individu bisa menciptakan hal yang banyak, saya bisa memikirkan gambaran-gambaran yang banyak tak terbatas. Di saat bersamaan saya juga bisa menciptakan dari gambaran-gambaran, saya bisa menciptakan dengan kehendak saya apapun yang saya mau ciptakan. Ada gambaran mobil, saya ciptakan mobil. Ada gambaran pulpen, saya dengan kehendak saya menciptakan pulpen. Begitupun yang lain. Maka gambaran pada pikiran kita dan realitas-realitas yang majemuk ini, keberagaman ini, tidak bisa dikatakan bahwa dia pun bersumber yang beragam, melainkan dia adalah sumber yang satu. Kalau sekiranya dia bersumber dari yang beragam, maka segalanya akan mengalami sebuah chaos, sebuah persoalan yang tidak seimbang. Namun kita melihat alam kosmos dengan keberagaman ini, dia berada pada sebuah keteraturan, sebuah keharmonisan. Dengan begitu keharmonisan dan keberaturan ini berasal dari sebuah persepsi, sebuah realitas tunggal, yang itu kita katakan sebagai wujud mutlak ataukah wujud sebagaimana wujud. Inilah yang kita katakan bahwa segala sesuatu yang banyak itu berasal dari ketunggalan. Dalam prinsip filsafat dikatakan
Dalam prinsip filsafat dikatakan sesuatu pada dirinya sendiri tidak berganda dan tidak berbilang. Itulah arti ketunggalan dalam arti wujud mutlak. Atau sekiranya masih sulit, kita bisa menganalogikan lagi, misalnya sebagaimana kita katakan tadi, misalnya dalam ilustrasi himpunan tak berhingga, misalnya kita katakan bahwa ada 1 sampai 10, kita melihat dari sisi horizon itu beragam, namun dalam sisi pandangan vertikal itu artinya hanyalah realitas tunggal ataukah hanya bilangan saja. 1, 2, 3 sebagai angka-angka, namun 1 sampai 10 dan lain sebagainya itu disebut dengan bilangan. Itu hal yang sama jika kita mengatakan adanya sesuatu ini semua, itu adalah dasarnya adalah keberadaan. Dengan begitu, sebagaimana angka-angka 1 dan lain sebagainya itu dilihat dalam sebuah kebilangannya, pada saat yang sama maujud yang ada dilihat dalam kewujudannya. Tentu kita tidak hanya sekedar mengatakan bahwa wujud itu hanya pada pikiran kita, tidak. Sebagaimana contoh ini, tentu saya menghimbau teman-teman jangan menganalisis contoh ini, hanya memudahkan agar kita bisa mendapatkan inti pembahasannya, bahwa 1 sampai 10 itu berkaitan dengan angka, beragam itu angka. Dan yang selanjutnya kita melihat bahwa berapapun angkanya itu semua adalah bilangan. Apakah bilangan itu adalah sesuatu hanya konsepsi, sebagaimana kalau kita letakkan pada wujud, apakah wujud adalah sesuatu yang dikonsepsikan saja? Tidak. Wujud itu nyata, yang kita saksikan di luar, bersamaan kita saksikan bentuk-bentuk yang menempel pada dirinya. Bisakah kita mengambil gelas? Bisakah kita mengambil pulpen? Tunjukkan saya di realitas itu pulpen. Tunjukkan saya di realitas itu gelas yang terlepas dari wujudnya. Tolong ambilkan saya pulpen yang terlepas dari wujudnya. Dan tolong juga ambilkan saya wujud yang tidak ada pulpennya. Itu dalam realitas kenyataan kita, itu kita tidak menemukan yang dimaksud dengan pulpen sendiri terlepas dari wujud. Dan kita juga sulit menemukan, walaupun kita bisa memahaminya, bahwa wujud pada realitas ini dia tidak memiliki yang disebut dengan kemaujudan. Jadi kalau kita mengatakan, tentu perdebatannya akan masuk pada perdebatan mana yang mendasar. Tapi selain dari itu, kita fokus saja bahwa bilangan atau angka-angka atau sesuatu, misalnya pulpen atau gelas, kita tidak bisa menunjuk gelas di realitas tanpa ada wujudnya. Jadi di realitas ini ada wujud, ada juga kegelasan yang terpahami. Dengan begitu, memandang sesuatu pada dirinya berarti ketunggalan, memandang sesuatu pada esensialitasnya berarti beragam. Jadi kita beragam, berbeda-beda, tetap satu jua. Kita beragam, namun pada saat bersamaan kita adalah satu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari satu dan kembali ke satu. Kita yang banyak-banyak ini semuanya akan kembali ke satu. Dalam artian bahwa kemaujudan ini pada intinya ini semua adalah berasal dari wujud. Lantas salahkah kalau kita mengatakan bahwa esensialitas ini adalah sesuatu yang nyata? Apa pengakuan kita bahwa sesuatu yang nyata ini adalah menyebabkan kita jatuh pada sebuah kesyirikan? Tentu tidak.
pengakuan kita terhadap sesuatu yang nyata ini adalah pengakuan kita akan eksistensi wujud. Karena kalau kita tidak mengakui adanya eksistensi hari ini dalam bentuk kemaujudan, itu berarti kita tidak mengakui adanya eksistensi yang tunggal, atau kita katakan tidak adanya eksistensi wujud. Karena sebab dari kewujudannya yang tunggal itu menyebabkan yang lain pun ada. Jadi kalau kita mengatakan percaya selain Tuhan adalah percaya selain, kalau kita mengatakan bahwa wujud adalah Tuhan, kemudian orang mengatakan bahwa percaya selain Tuhan itu adalah syirik dan musyrik, maka justru sebaliknya, kita hanya meyakini adanya Allah dan tidak meyakini adanya ciptaan atau ciptaannya, maka itu seharusnya dikatakan sebagai hal yang bertolak belakang dalam pandangan Tuhan atau dalam pandangan kewujudan. Karena memahami adanya Tuhan pada saat bersamaan tidak terbantahkan bahwa akan muncul yang disebut dengan kemaujudan ataukah keberagaman yang kita lihat. Nah, didasari oleh itu, maka kita melihat keberagaman ini yang kita katakan jatuh pada hal-hal yang syirik atau hal-hal yang keluar dari wujud. Ketika hal-hal yang beragam ini, hal-hal yang jama ini kita tidak kembalikan pada sebuah ketunggalan, karena memandirikan yang disebut dengan mahiyah itu adalah non eksistensi. Ketika kita memandirikan, melepaskan mahiyah dari wujud, itu sama halnya kehilangan kedirian, kehilangan kewujudan. Lagian toh pemahaman kita dalam realitas selalu berbentuk maujudat dalam artian mahiyah yang terklarifikasi, yang objektifikasi dari satu partikular dengan partikular yang lain, itu berkaitan dengan sebuah relasi wujud. Jadi antara saya dengan sesuatu yang lain itu dari sisi esensialitas kita berbeda, namun dari segi wujud adalah sama. Ini yang kita katakan bahwa wujud pada saat bersamaan dia tunggal, di saat yang bersamaan pula dia memunculkan penampakan atau kita katakan misalnya dalam Quran surat As-Saffat mengatakan, Maha suci Tuhanmu, Tuhan keagungan yang tak terjangkau oleh apa-apa yang mereka sifatkan. Ini berkaitan dengan wujud mutlak, wujud sebagaimana wujud pada dirinya, itu berkaitan dengan ketunggalan, keterbatasan, karena dia adalah arti pelingkupan. Dan kita sendiri hanya memahami dalam batas-batas yang kita pahami dalam kemaujudan yang itu akan senantiasa berada pada sebuah skenario identitas masing-masing. Pada fakta itulah kita akan meletakkan misalnya dalam teori-teori yang kemanusiaan atau teori-teori pluralisme, orang akan mengatakan satu dalam yang banyak berasal dari yang satu. Mengukuhkan ketunggalan, tidak menerima yang banyak, itu ditolak. Dan menerima yang banyak tanpa mengukuhkan yang satu, itu juga kenisbian. Dengan begitu kesadaran ketunggalan berkonsekuensi pada penerimaan adanya keberagaman. Namun keberagaman itu adalah bermakna kenisbian jika tidak dilihat dalam sebuah tafsir ketunggalan. Maka pluralisme dalam arti keberagaman itu sangat berbahaya jika tidak dilihat dalam arti ketunggalan. Kalau tidak dilihat dalam arti ketunggalan,
Maka segala sesuatu yang kita katakan beragam dan berbeda ini dalam pandangan horizontal tidak akan menemukan titik objektivitas, titik pertemuan yang hakiki. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kelak kita bisa melanjutkan pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan relasi antara wujud dan maujud, atau relasi antara tunggal dan beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.